Berikutnya, mengenai jenis-jenis modal. Saya ambil dari Komskeri Ganda dan lain-lain dalam bukunya. Jenis-jenis modal itu dibagi menjadi yang pertama berdasarkan sumber. Kalau berdasarkan sumber itu ada dua. Yang pertama internal, yang kedua adalah eksternal. Kalau internal itu modal yang didapatkan dari hasil penjualan yang dia lakukan selama periode tertentu. Modal ini lebih sulit untuk digunakan untuk mengembangkan produksi karena sifatnya yang terbatas dan sulit mengalami peningkatan signifikan. Itu yang menjadi kekurangannya ya. Pertama, modalnya atau sifatnya terbatas. Ya. Yang kedua, sulit mengalami peningkatan. Karena apa? Karena sudah terlihat ketika kita punya 100 unit sampai kapanpun tidak mungkin penghasilan kita lebih dari 100 unit. Ketika kita akan meningkatkan menjadi 150 itu harus dihitung dulu. Kira-kira dari 100 unit penjualan ketika itu semuanya terjual, maka ketika misalkan kita punya 50% ya gross profitnya, mungkin paling besar 30% kita bisa naikkan kalau itu berasal dari modal internal. Jadi ketika kita berpikir membuat suatu bisnis itu meningkatkannya dengan cara kita ngelola yang ada, itu merupakan langkah konservatif tapi aman, tapi kekurangannya adalah sifatnya yang terbatas dan agak susah untuk melakukan untuk mendapatkan peningkatan yang signifikan. Adapun ketika yang kedua ya, menggunakan modal eksternal, itu kelebihannya sifatnya tidak terbatas. Kenapa? Ketika kita berhasil meyakinkan orang lain untuk investasi di kita, yang sedianya kita membutuhkan misalkan 100 juta, ketika investor melihat usaha kita bisa saja diberikan 1 miliar rupiah. Nah, untuk eksternal ini biasanya dapat dari pinjaman bank atau dari sumber yang lainnya. Berikutnya yaitu berdasarkan fungsinya. Itu ada dua. Yang pertama perseorangan, ada juga yang sosial ya. Kalau perseorangan itu dari diri sendiri ya. Atau modal yang berasal dari seseorang untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya. Contohnya deposito, saham, obligasi dan lain-lain. Adapun modal sosial itu dimilikinya oleh masyarakat ya. Dimiliki oleh masyarakat dan pada saat mendapatkan keuntungan itu juga diberikan kepada masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan perusahaan. Ya sama kayak ketika kita punya uang, kita depositokan, maka hasil dari deposito itu kita sendiri yang menerimanya karena itu uang kita semua 100%. Tapi ya ketika kita punya suatu proyek, kemudian proyek itu dibiayai bukan hanya dari uang kita tapi uang yang lain juga, maka pada saat menghasilkan itu juga akan dibagikan kepada yang lain. Berikutnya yang ketiga itu berdasarkan wujud modal. Ada yang konkret, ada yang abstrak. Kalau konkret itu seperti pemberian berupa aset, berupa barang, yaitu bahan baku, mesin, tanah, dan lain-lainnya. Atau yang konkret itu yang terlihat, yang teraba. Adapun yang abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa berwujud, tapi manfaatnya dapat kita rasakan. Contohnya adalah tenaga kerja, skillnya, kemampuannya, keterampilannya, kemudian inovasinya, kemudian banyak hal ya yang tidak bisa dilihat tapi manfaatnya bisa dirasakan. Yang asalnya bisa menghasilkan 1 minggu 100, ternyata di bulan berikutnya dia bisa meningkatkan
sampai 50%. Padahal kita tidak melakukan pelatihan apapun. Berarti itu namanya modal abstrak. Seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, berdasarkan sifatnya, ada dua yang disebut sebagai modal tetap, ada juga disebut modal lancar. Kalau modal tetap itu bisa digunakan secara terus-menerus ya, atau berkali-kali. Sedangkan yang modal lancar itu hanya sekali pakai saja. Seperti itu. Jadi modal tetap itu menjadi siklus ya. Menjadi siklus seperti uang khusus untuk produksi, nanti beli bahan baku, dibayar biaya tenaga kerja, kemudian dibayar juga biaya nanti untuk marketing dan lain sebagainya, dapat uang, beli lagi material, terus muter seperti itu. Kayak gitu. Kalau misalkan modal lancar itu seperti misalkan setting mesin ya. Setting mesin itu kita keluarkan biayanya satu kali. Kemudian itu akan terus digunakan dengan menggunakan modal tetap. Seperti itu. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis modal.